Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel YouTube Bambang Kekarting Harto. Kali ini akan saya bikinkan sebuah video ringan yang mudah-mudahan aja ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena motivasi saya membuat video ini juga ya sekedar memberi masukan atau urun rembuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Ternyata banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik. Bahwa video kali ini saya ambil judul yang ringan-ringan, dan yang bermanfaat. Mudah-mudahan aja benar-benar membawa manfaat kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang budiman, untuk menambah semangat saya membuat video-video berikutnya, tolong ya dibantu ya dengan cara klik like dan subscribe-nya supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video tutorial berikutnya yang ya paling tidak urun lembuk lah dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini seperti yang tadi saya sebutkan bahwa judul katakanlah begitu atau tema kali ini adalah yang ringan dan yang bermanfaat. Sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu dihadapkan kepada dua pilihan. Kalau kita sudah mengambil satu keputusan untuk memilih satu hal di antara dua itu, ya resikonya ditanggung sama kita. Hanya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu diberi petunjuk dua hal, yang mudah dan yang sulit. Sebagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari semuanya sudah tersaji. Contoh saja misalnya, kalau ada yang mudah, mengapa kita mesti mempersulit? Kalau ada yang apa ya? Kalau ada yang cepat, kenapa mesti cari yang lama? Kalau ada yang apa? Ya pokoknya segala sesuatunya kita ambil manfaatnya. Contohnya saja kita sudah diberi pelajaran pada saat kita sekolah SD, SMP maupun SMA. Dalam setiap kali ulangan atau THB, tes hasil belajar ya, itu selalu dalam kertas soalnya dituliskan kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu sebelum mengerjakan yang lainnya. Jadi kita memang diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang mudah. Jadi jangan cari yang sulit kalau ada yang mudah. Kalau ada yang mudah, mengapa harus mencari yang sulit? Kalau bisa cepat, kenapa harus diperlambat? Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, contohnya hal-hal yang kecil ini sudah diberitahukan oleh beberapa cendekiawan, ulama, dan motivator-motivator kita yang bisa kita jumpai di berbagai macam media. Salah satu petuah nasihat yang fenomenal dari seorang ulama karismatik asal Bandung, Jawa Barat, yaitu Ustadz Abdullah Jimnastiar atau yang terkenal dengan nama A'agim. Beliau mengatakan bahwa segala sesuatu itu dimulai dari yang kecil, dari diri sendiri, dan dimulai dari sekarang. Nah, contohnya saja hal ini memang dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita merasa bahwa kita larut dalam fenomena keadaan bermasyarakat tanpa harus mempertimbangkan jati diri kita sebagai seorang pribadi yang perlu menata diri. Contohnya saja menaruh kunci sepeda motor atau kunci kendaraan. Kalau kita sudah terbiasa disiplin, ditaruh di satu tempat itu menetap. Jangan hari ini taruh di meja, nanti kalau pulang lagi setelah memakai kendaraan taruh di dapur, kapan saja kita ingat taruh. Nanti sebentar lagi taruh di kamar, sebentar lagi taruh di dekat pintu. Jadi ketika mencari bingung. Tapi kalau kita membiasakan diri untuk menempatkan kunci sepeda motor atau kendaraan kita di satu tempat. Kalau kita memerintahkan kepada salah satu anggota keluarganya, tolong ambilkan kunci di sini. Jadi semuanya tahu bahwa kunci itu ada di situ.
Kita ngomong dari jauh pun orang akan tahu seisi rumah itu bahwa kunci kendaraan kita selalu ditempatkan di situ. Misalnya gunting selalu ada di sini, jadi tidak pindah tempatnya. Nah, itu sebetulnya hal kecil yang harus kita perhatikan untuk diri sendiri. Tapi kalau kita tidak membiasakan diri untuk menempatkan hal seperti itu, ya sulit. Jadi segala sesuatu itu memang harus dimulai dari diri sendiri, dan sekarang jangan ditunda lagi. Dan kita komitmen kalau kita sudah mengerjakan itu, ya kita terus-terusan terapkan. Itu baru salah satu di antara kegiatan yang lain. Nah, kalau kita bisa dari yang kecil nanti meningkat, yang tambah besar. Nah, intinya disiplin diri itu ya memang dimulai dari diri sendiri, supaya tidak menyalahkan keadaan atau apalagi mengkambing hitamkan orang lain. Ya, kelihatannya sepele, tapi kalau tidak dibiasakan sulit juga. Apalagi itu berkaitan dengan ego masing-masing individu. Tapi yang jelas nasihat itu betul-betul mengena, dan kalau diterapkan nanti akan berkembang lebih jauh, memupuk kemantapan jiwa raga kita dan ketetapan hati kita untuk selalu mengerjakan yang terbaik, terutama untuk diri sendiri. Sebab nanti kalau kita sudah baik lahir dan batin, tentu akan menular kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kemudian berkembang lebih luas lagi. Nah, ini yang paling penting adalah disiplin. Mendisiplinkan diri itu yang memang dari diri sendiri, dari niat. Tidak ada cara lain, tidak ada kursus disiplin, itu tidak ada. Yang penting niat. Niatkan bahwa saya mau melakukan hal ini dengan segala konsekuensinya. Itu kuncinya. Dan semuanya itu tidak terlalu sulit kalau kita sudah niat untuk membiasakan diri. Jadi garis besarnya, ketika kita belajar disiplin, selalu dimulai dari hal-hal yang terkecil yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pemirsa yang budiman, contoh-contoh kecil banyak sekali. Intinya kalau ada yang mudah, jangan cari yang sulit. Ya, kalau ada yang cepat, jangan cari yang lambat. Kalau ada yang praktis, jangan cari yang jelimet. Yang praktis saja, yang mudah saja, yang cepat saja, kadang-kadang kita terseok-seok. Nah, apalagi kalau milihnya yang kebalikannya. Tolong, saya hanya memberi masukan. Ini hanya masalah kebiasaan. Kalau orang Jawa bilang isoki mergosoko kulino. Bisa itu karena kebiasaan. Oke, mari kita membiasakan diri untuk disiplin mulai hari ini, mulai kepada atau terhadap diri sendiri, dan mulai sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.